seorang pria nekat menantang dewa kematian. Akibatnya, ia langsung dilempar ke neraka yang dipenuhi arwah ganas. Karena marah, dewa kematian menjatuhkan hukuman khusus kepadanya. Tiba-tiba, ia justru terlahir kembali sebagai seorang bayi. Awalnya, ia berniat memanfaatkan ingatannya untuk meraih puncak kehidupan, namun kenyataan segera menghancurkan harapannya. Sejak melihat sikap aneh ibunya yang baru, ia sudah merasa ada yang janggal. Benar saja, baru tiba di rumah, ia dilempar ke sofa oleh sang ibu, lalu mendengar ibunya membentak suaminya agar segera menyuapinya. Sang ayah terlihat lebih baik, namun saat akan memberi makan, ia menemukan bubur bayi yang digunakan ternyata sudah kedaluarsa. Sang ibu dengan enteng berkata, tidak apa-apa, toh tidak sampai mati. Ia pun menurut berpikir bayi takkan bisa membedakan rasanya. Mendadak polisi datang mengetuk pintu. Sang ayah panik membersihkan mulut si bayi, sementara ibu sibuk menyemprot ruangan untuk menutupi bau rokok. Petugas menjelaskan bahwa mereka mendapat laporan dugaan penganiayaan anak, bahkan membawa seorang ahli perlindungan anak. Sang ibu segera menyangkal keras, namun polisi menyebut dokter menemukan tanda mencurigakan di tubuh bayi sehingga pemeriksaan harus dilakukan. Wajah pasangan itu pun berubah. Saat petugas akan memeriksa, sang ayah marah dan berkata, apakah kami terlihat seperti orang tua yang menyakiti anak sendiri? Lalu ia mengeluarkan kartu nama, ternyata ia bekerja di lembaga kesejahteraan anak. Foto-foto keluarga yang terlihat harmonis membuat polisi mulai ragu. Karena tidak menemukan bukti nyata, petugas pun bimbang. Akhirnya polisi mengira semua hanyalah salah paham. Mereka meminta maaf dan bersiap pergi. Saat itu pria yang terjebak dalam tubuh bayi berusaha keras berteriak meminta tolong, namun yang keluar hanya tangisan samar. Polisi tersenyum kecil dan berkata, bayi ini pasti bahagia. Ibunya jelas menyayanginya. Lalu mereka pun meninggalkan rumah. Harapan terakhirnya pupus. Bayi itu hanya bisa terdiam sementara suasana rumah berubah mencekam. Sang ibu mendekat dengan tatapan marah. Apa salahku sampai polisi datang? Siapa kamu berani ikut campur? Ketika ia membuka mata kembali, dirinya sudah berada lagi di dunia arwah. Dengan geram ia berkata, bagaimana bisa ada orang tua seperti itu di dunia? Dewa kematian menjawab datar, tak ada yang benar-benar layak. Kau hanya tak pernah menyadari kenyataan. Ia diminta mengingat kembali saat ia memilih mengakhiri hidupnya. Baginya hidup dan mati sepele, tetapi bagi seorang anak bahkan hak untuk memilih pun tak pernah ada. Sebagai hukuman karena meremehkan kehidupan, ia diberi 12 kesempatan untuk lahir kembali di tubuh orang lain. Jika berhasil mengubah nasib salah satunya, ia boleh melanjutkan hidup. Jika gagal, ia akan dilempar ke neraka tingkat 7 untuk diadili. Kesempatan pertama telah sia-sia. Tanpa basa-basi, dewa kematian mengirim pria itu lagi. Begitu sadar kembali, ia mendapati dirinya jatuh bebas dari ketinggian ribuan meter tanpa parasut, dan permainan sang dewa pun dimulai.